Salam saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan membawakan kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Diambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah Lazarus orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik selama hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Apa pada mereka kesaksian Musa dan para nabi? Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, maka mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara sekalian, apa pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini? Tentu menjadi kaya bukanlah suatu dosa. Namun hendaklah setiap orang yang diberi kekayaan mempergunakan kekayaan yang ada padanya dengan bijaksana untuk hal-hal yang berguna bagi sesamanya. Terutama peduli terhadap mereka yang miskin dan menderita. Karena seperti dalam cerita ini, ketidakpedulian dapat memberikan konsekuensi kekal bagi tiap-tiap orang. Yesus menegaskan bahwa kesempatan untuk bertobat dan berbuat baik hanya ada selama kita hidup di dunia ini. Setelah kematian tidak akan ada jalan kembali dan juga tidak akan ada perubahan nasib. Yesus juga menegaskan bahwa kita tidak perlu menunggu mujizat atau tanda keajaiban
untuk percaya dan bertobat. Cukuplah tiap-tiap orang percaya kepada apa yang telah disampaikan oleh Alkitab yang adalah firman Tuhan dan kebenaran sejati. Jika hati kita keras terhadap firman-Nya, bahkan seorang yang bangkit dari kematian pun tidak akan bisa mengubahnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap kita dipanggil untuk hidup di dalam iman dan kasih serta kepedulian terhadap sesama. Selagi saat ini kita masih diberi kesempatan hidup di dunia, marilah kita mempergunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya dan mempergunakan harta yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami dapat mempergunakan apa yang kami punya dan juga harta kami dengan sebaik-baiknya selama kami berada di dunia ini. Dan biarlah ajari kami Tuhan untuk memiliki kepedulian dan kasih terhadap sesama kami. Biarlah kami juga memiliki iman yang besar Tuhan. Dan biarlah kami belajar untuk supaya harta kami ini kami boleh berbagi dengan sesama kami dan juga kami boleh memuliakan Tuhan dengan harta yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kiranya shalom dan damai sejahtera Tuhan selalu beserta saudara-saudari sekalian. Salam damai.